Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita bermanfaat. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada materi ini adalah kalian mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian, kalian nanti akan mampu menentukan isi pokok dan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian, kalian mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kompetensi yang dicapai pada bagian 3.2 adalah kalian mampu mengidentifikasi isi dalam teks laporan hasil observasi dan kalian mampu mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas definisi atau pengertian dan nama lain dari teks laporan hasil observasi atau yang akrab kita kenal dengan singkatan teks LHO. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ciri dan sifat teks. Di sini kita akan membahas secara tuntas bagaimana karakteristik teks LHO. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas apa sih sebenarnya tujuan penulisan teks LHO. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana struktur dari teks LHO. Pertama, teks laporan hasil observasi. Observasi berasal dari kata pengamatan. Otomatis, ketika disebut sebagai laporan hasil observasi, laporan yang ditulis itu sudah berdasarkan hasil pengamatan dari data, fakta, objek, atau peristiwa. Teks LHO bisa diartikan sebagai penjabaran umum sebuah objek atau peristiwa berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Jadi, hal yang dijabarkan itu bukan berupa opini, melainkan benar-benar ada objeknya, benar-benar ada data dan fakta atau peristiwanya yang terjadi di lapangan, kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Nama lainnya, mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum sebuah objek atau peristiwa. Kemudian, teks laporan hasil observasi dapat kita sebut sebagai teks klasifikasi. Klasifikasi itu sama dengan pengelompokan sebuah objek berdasarkan kriteria tertentu. Demikian tadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa saja ya kira-kira? Yang pertama, teks ini mengandung deskripsi. Deskripsi sama dengan penggambaran atau pelukisan sebuah objek. Perlu diingat di sini bahwa deskripsi itu bukan merupakan penjelasan, tapi lebih cenderung pada penjabaran, penggambaran, atau pelukisan suatu hal yang lebih mengarah pada bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana ukurannya, panjang, lebar, tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi. Jadi lebih detail mengarah pada hal-hal yang bisa diamati oleh panca indera. Dan objeknya di sini bersifat umum. Kemudian, teks ini dijelaskan dari sudut pandang keilmuan. Nah, karena tadi kita membahas penggambaran sesuatu secara detail, pembahasannya pun juga dilakukan secara sistematis dan rinci. Bagaimana sifatnya? Apa yang membedakan dari ciri-ciri? Kalau sifat ini merupakan ciri atau tanda khas suatu keadaan yang menggambarkan bahwa teks tersebut disebut sebagai teks LHO. Yang pertama, teks LHO merupakan teks yang mengandung informasi yang berguna bagi pembacanya.
Kemudian informasinya bersifat faktual, artinya teks LHO ditulis sesuai dengan data dan akurat, artinya tidak mencantumkan hal-hal yang sifatnya opini atau hal-hal yang sifatnya masih berupa angan-angan, kemudian ramalan, atau hal-hal yang sifatnya belum terjadi. Kemudian, karena bersifat faktual, ditulisnya berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, otomatis teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Artinya, penulisannya benar-benar didasarkan pada apa yang penulis lihat di lapangan tanpa menambahkan apapun yang membuat teks tersebut menjadi subjektif atau ditulis berdasarkan sudut pandang si penulisnya. Kemudian yang terakhir, teks laporan hasil observasi itu bersifat komunikatif, artinya mudah dicerna, kemudian mudah disampaikan berdasar dari fakta dan data yang diperoleh dari lapangan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih sebenarnya tujuan penulisan teks LHO? Teks LHO ditulis supaya pembaca tahu fakta yang diperoleh melalui sebuah pengamatan. Kemudian yang kedua, teks LHO memberikan informasi dari segi keilmuan. Yang ketiga, menggambarkan sebuah objek sesuai data dan fakta. Inilah inti dari teks laporan hasil observasi, karena selalu menggambarkan sebuah objek sesuai dengan data dan fakta. Oleh karena itu, teks ini bersifat objektif. Kemudian yang terakhir, teks LHO dapat mengatasi sebuah permasalahan. Bagaimana struktur teksnya? Bagian pertama atau bagian ini merupakan urutan awal dari sebuah teks LHO. Teks LHO diawali dengan sebuah pernyataan umum. Apa sih isinya pernyataan umum? Pernyataan umum itu pembuka atau pengantar hal yang dilaporkan. Kemudian, dalam pernyataan umum berisi pula pengertian sesuatu atau objek yang dibahas, dapat juga disebut dengan definisi. Kemudian diikuti dengan sebuah deskripsi bagian. Bagian ini diletakkan sesudah bagian pernyataan umum. Artinya, struktur yang kedua ini urut letaknya dan tidak boleh diacak. Pada bagian deskripsi bagian berisi penjelasan detail objek atau pengelompokan. Nah, disinilah terjadi klasifikasi atau pengelompokan dari objek yang kita jelaskan. Kemudian, dalam bagian ini kita memperoleh gambaran terperinci mengenai objek yang sedang dibahas. Bagian terakhir merupakan deskripsi manfaat. Mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian yang terakhir, deskripsi manfaat ini menggambarkan apa saja kegunaan atau manfaat objek yang dibahas. Supaya lebih mudah mengingatnya, Ibu memiliki akronim untuk struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum bisa kita sebut dengan seperti ini, perumahan. Bagian ini merupakan pernyataan umum, kita ambil dari bentuknya perumahan, pernyataan umum. Kemudian perumahan. Kemudian yang kedua, untuk lebih mudah mengingat, DB, deskripsi bagian. Ini merupakan struktur yang kedua. Kemudian yang ketiga, aman. Ini diambil dari deskripsi manfaat. Jadi, jika kalian lupa atau mungkin tidak ingat dengan strukturnya teks laporan hasil observasi, langsung saja disebutkan seperti ini. Perumahan, DB, aman. Perumahan mewakili pernyataan umum, DB ini mewakili deskripsi bagian, dan aman
kemudahan mewakili deskripsi manfaat. Dan perlu kalian ingat, ketiga struktur ini harus dituliskan berurutan satu sama lain dan tidak boleh diacak. Bagaimana sih contohnya teks laporan hasil observasi? Karena teks ini disebut juga dengan pengelompokan atau klasifikasi, sebelumnya kita kenali dulu bagaimana bentuk pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung definisi. Ingat, definisi tadi apa? Definisi tadi merupakan sebuah pengertian. Pengertian bagaimana ya? Pengertian itu ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, atau ialah. Semua ini merupakan penanda definisi dalam teks laporan hasil observasi. Bagaimana contohnya? Nah, dari kutipan paragraf ini, bagian pertama atau kalimat pertama yang muncul, masker adalah alat pelindung diri atau APD yang efektif mencegah penyebaran virus corona. Saat ini sedang marak dibahas penggunaan masker, bahkan benda ini sempat langka di pasaran karena terlalu banyak orang yang menggunakan. Nah, dari sini, dari peristiwa-peristiwa yang kita amati pada kejadian sehari-hari, kita sebenarnya sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi sederhana. Artinya apa? Dari bagian-bagian atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sekitar, kita bisa membuat sebuah pengelompokan, kemudian membuat objek tersebut yang sudah kita amati menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, yang kita ambil contoh sederhananya kali ini memang masker, karena masker memang sedang maraknya dibahas. Jadi, definisi yang nampak pada bagian ini ditandai dengan kata adalah. Bagian selanjutnya atau deskripsi bagian. Deskripsi, kita ulangi sekali lagi. Deskripsi itu pengertiannya menggambarkan atau melukiskan sesuatu atau objek atau peristiwa secara detail. Artinya pembahasan dilakukan secara mendalam. Nah, deskripsi bagian juga melibatkan panca indera karena yang dibahas adalah bentuk, ciri, dan sifat. Kalau kita mengambil contoh masker, otomatis kita dalam deskripsi bagian bisa menyebutkan bagaimana bentuknya masker, kemudian bahan pembuat masker, bagaimana ciri-ciri masker, dan apa saja jenis masker yang dapat kita temukan sebagai alat pelindung diri dari virus corona. Contohnya seperti ini. Bagian yang saya ambil, salah satu contoh masker yang digunakan adalah masker N99. Bagian mana yang menunjukkan kalau kutipan paragraf ini merupakan deskripsi bagian? Coba kita lihat di sini. Bagian yang tercetak tebal, masker N99 termasuk jenis masker yang efektif. Berarti ini menunjukkan sifatnya dari masker N99 untuk melindungi dari polusi dan virus. Masker N99 mampu memproteksi 99 mikropartikel di udara di bawah PM 2,5 dengan memiliki 6 lapisan. Nah, ini bentuknya. Kemudian 2 katup udara di sisi kanan dan kiri. Kembali lagi, ini yang dibahas adalah bentuk. Beda dengan masker N95, ini menunjukkan perbedaan masker N99 dengan masker N95. Masker N99 hanya boleh digunakan sekali pakai sama dengan masker bedah. Berarti ini kan menunjukkan ciri atau sifatnya. Selain itu, masker ini efektif digunakan selama 3-4 jam pemakaian dalam satu hari. Kembali lagi membahas ciri atau sifatnya. Kemudian yang terakhir, deskripsi yang nampak pada masker N99 disebutkan ketika digunakan sedikit tidak nyaman. Ini menunjukkan sifatnya karena berbahan kaku, sifat lagi, dan tidak bisa disesuaikan dengan bentuk wajah.
Ini yang menunjukkan deskripsi bagian, karena dalam kutipan paragraf ini kita menemukan bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana cirinya. Di bagian ini pada kata-kata yang tercetak tebal, kemudian bagaimana juga sifatnya. Terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi tetap menggambarkan atau melukiskan secara detail ya, perlu diingat di sini, dan saya tegaskan sekali lagi, mendeskripsikan itu tidak sama dengan menjelaskan atau memaparkan. Nah, kalau deskripsi manfaat, otomatis pada bagian teks ini penulis memaparkan kegunaan atau manfaat. Biasanya ditandai dengan penanda konjungsi untuk. Karena yang kita bahas tadi adalah masker N99 atau hampir keseluruhan masker, mulai dari bagian pernyataan umum, otomatis bagian yang terakhir langsung dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk mencegah penularan virus corona, ada penanda konjungsi untuk mencegah. Dari bagian ini sudah nampak fungsi atau kegunaan masker secara keseluruhan. Kemudian ada lagi, penggunaan masker bertujuan untuk menghalau berbagai partikel yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Dari bagian ini, apakah deskripsi manfaat dari setiap benda yang diklasifikasikan pada deskripsi bagian harus dijelaskan satu persatu, ataukah bisa mewakili keseluruhan dari manfaat masker? Sebenarnya setiap objek manfaatnya dapat dituliskan kembali pada bagian deskripsi manfaat, tapi dapat pula dalam deskripsi manfaat dituliskan fungsi atau kegunaan objek tersebut secara general atau menyeluruh, karena biasanya di dalam deskripsi manfaat sudah dituliskan secara tersirat apa saja manfaatnya. Dari pemaparan di atas, apakah sudah bisa dipahami? Demikian materi kita untuk hari ini. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks LHO. Sampai jumpa pada pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.